Hai boloku, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Arti. Kota Delhi yang semrawut dan tertutup kabut pada awal bulan ini semakin dibuat gempar, mencekam ketika pada 10 November tersiar kabar seorang wanita yang dikenal bernama Shraddha Walker berusia 27 tahun dilaporkan hilang oleh keluarganya. Menyusul pemberitaan tersebut, pada 12 November kembali tersiar kabar mengejutkan bahwa seorang pria bernama Aftab Amin Punawala yang berusia 28 tahun yang merupakan kekasih dari Shraddha serta diketahui telah tinggal bersamanya, ditangkap dan diduga kuat telah menghabisi serta membaginya menjadi 35 bagian untuk kemudian disebar di beberapa tempat di hutan terdekat tempat tinggalnya. Publik India masih terus dikejutkan dengan beberapa fakta-fakta terkait yang dialami Shraddha Walker. Begini kisah selengkapnya. Shraddha Madan Walker, atau yang lebih dikenal dengan Shraddha Walker, lahir di Vasai, Maharashtra, India pada 1995. Terlahir sebagai anak pertama dalam keluarga Hindu yang cukup taat, dari ayah bernama Vikas Madan Walker dan ibu Suman Madan Walker, serta memiliki seorang adik laki-laki, Sri J. Walker. Sejak kecil, sosoknya dikenal sebagai pribadi yang sangat optimis, sederhana, dan patuh pada orang tuanya. Shraddha berhasil lulus dari Viva Institute of Technology on Vivar di Maharashtra dalam jurusan media massa. Kemudian diterima bekerja di sebuah call center di daerah Malat di Mumbai. Ia begitu ingin menjadi seorang jurnalis, selain juga aktif berkecimpung di dunia teater. Hingga tibalah pada tahun 2018, Shraddha yang juga gemar berkenalan dengan orang-orang baru dalam satu aplikasi bernama Bumble, suatu hari kepincut dengan pemuda bernama Aftab Amin Punawala. Aftab, pria yang lahir pada tahun 1994 di Unique Park di Wanman, Maharashtra, India. Dia menyelesaikan sekolahnya di Santa Francis High School di Vasai, Mumbai. Kemudian dia berkuliah dan lulus dari LS Raheja College di Mumbai dan melanjutkan untuk gelar yang lebih tinggi di Santa Cruz College. Hanya saja, ia berhenti di tengah jalan sebelum lulus. Aftab merupakan seorang fotografer, influencer, dan juga seorang food blogger yang memiliki pengikut lebih dari 28,5 ribu dengan blog bernama Hungry Chokro. Dari sinilah watak perilaku Shraddha perlahan mulai berubah sejak ia mengenal sosok Aftab. Shraddha yang dulu gemar berpakaian sederhana dan terkenal lebih kalem, berubah menjadi sosok yang lebih modis. Bahkan, Shraddha tak segan lagi mengubah gaya rambutnya, juga jadi sulit dinasehati oleh keluarganya. Puncaknya, pada pertengahan tahun 2019, di mana Shraddha mengenalkan Aftab kepada keluarganya di Mumbai. Keluarganya, terutama orang tua Shraddha, menentang hubungan antara Shraddha dengan Aftab. Alasan mereka cukup jelas, lantaran mereka berdua berbeda keyakinan. Shraddha dari keluarga Hindu, sementara Aftab seorang Muslim. Ayah Shraddha memegang teguh prinsipnya bahwa di keluarganya tak akan pernah menikahkan anak-anaknya dengan yang berbeda kasta ataupun yang berbeda keyakinan. Di sini Shraddha mengatakan bahwa ia sudah dewasa dan berhak menjalani kehidupannya sesuai pilihannya. Setelahnya, ia dan Aftab memilih untuk tinggal bersama di apartemen regal di Vasai, Mumbai. Kepada pihak pengelola apartemen, mereka saat itu mengaku sebagai sepasang suami istri dan mengatakan pada pihak pengelola apartemen bahwa rumah tersebut nantinya akan ditempati oleh keluarganya. Dan sejak itu pula, keluarga Shraddha yang ada di Mumbai memilih memutus komunikasi dengan putrinya tersebut. Awal Maret 2022, sekitar bulan Maret hingga April, Shraddha dan Aftab mulai pindah dari Mumbai ke kota Delhi karena katanya mereka mendapatkan pekerjaan di tempat yang sama. Di Delhi, mereka tinggal di sebuah apartemen yang mereka sewa di wilayah Chhatapur, Pahadi di kota Delhi. Sekarang kita masuk ke kronologinya.
10 November 2022, ayah dari Srada, yaitu Pak Vikas Walker, mendatangi kantor polisi Mumbai untuk membuat laporan orang hilang terkait putrinya, Srada Walker, yang kemudian dilimpahkan ke kantor polisi Mehrauli, Delhi, karena Srada terakhir kali diketahui tinggal di wilayah Mehrauli, kota Delhi. Menurut Pak Vikas, ayah Srada, ia baru membuat laporan karena baru mengetahui dari beberapa teman Srada yang mengabarkan padanya bahwa Srada, sang putri yang dianggap membangkang karena mempertahankan hubungan cintanya dengan Aftab menurut teman-temannya. Sejak beberapa bulan yang lalu, tepatnya sejak sekitar pertengahan Mei, Srada tidak dapat ditemui dan teleponnya sudah tak dapat dihubungi sama sekali sejak 2 bulan yang lalu atau sejak sekitar bulan Agustus 2022. Menurut beberapa teman Srada, ketika mereka mengkonfirmasi keberadaan Srada kepada Aftab, pria itu mengatakan Srada telah pergi dari rumah setelah bertengkar dengannya sejak tanggal 22 Mei 2022 dengan hanya membawa ponselnya. Selang 2 hari setelah adanya laporan dari ayah Srada, tepatnya pada Sabtu 12 November 2022, pihak berwajib memanggil Aftab Amin Punawala yang merupakan kekasih Srada yang juga diketahui telah tinggal bersama sejak kurang lebih 3 tahun terakhir untuk dimintai keterangan terkait menghilangnya Srada Walker. Saat ditanya petugas, awalnya Aftab mengatakan bahwa sejak tanggal 22 Mei setelah mereka bertengkar dan Srada memilih pergi dari rumah, sejak itu pula dirinya sudah tidak lagi bisa menghubungi Srada. Itu keterangan awal yang diberikan si Aftab pada polisi ya Bologo. Tapi ada yang janggal nih dari keterangan Aftab. Karena pada tanggal 26 Mei, ternyata akun Instagram milik Srada masih membalas pesan dari temannya. Dan di situ, dalam DM IG tersebut, kata si teman Srada, dia nggak menunjukkan kalau sedang ada masalah. Padahal masih menurut si teman, Srada biasanya cerita kalau misalnya dia sedang ada masalah sama si Aftab, kekasihnya itu. Selain itu, ada lagi yang membuat petugas makin curiga. Menurut keterangan Aftab di awal tadi, katanya ponsel Srada sudah tak bisa dihubungi lagi kan sejak kepergiannya di tanggal 22 Mei itu. Tapi, ketika dilakukan penelusuran lokasi dari riwayat panggilan dari nomor tersebut, diketahui lokasi ponsel itu ada di sekitar apartemen tempat tinggalnya, yaitu apartemen yang ditempatinya dengan Aftab selama ini. Jelas, semakin curigalah polisi ya kan? Wah, ada yang nggak beres nih. Jangan-jangan keterangan yang diberikan Aftab bohong ini, kata polisi. Dan benar saja Boloku, begitu dikonfirmasi pada si Aftab, perkara lokasi ponsel Srada tadi. Kok lokasi ponselnya masih ada di rumah kamu? Kata polisi kan. Dari yang awalnya Aftab masih kekeh, bilang dia nggak tahu. Setelah sejam lamanya, dicecar terus dengan pertanyaan tersebut. Akhirnya, terdengar pengakuan mengejutkan dari bibir si Aftab. Aftab mengatakan sebenarnya dia sudah tidak ada lagi, Pak. Saya sudah membuatnya pergi selamanya dengan cara membuatnya kesulitan bernafas. Setelahnya, semalaman saya tidur di kamar yang sama bersamanya. Baru paginya saya pergi membeli sajam dan membeli kulkas dengan kapasitas 300 liter di toko elektronik terdekat. Lalu, agar mudah saya memasukkannya dalam kulkas, maka saya membaginya menjadi 35 bagian, Pak. Begitu kira-kira ucapan Aftab pada petugas. Terkaget-kagetlah petugas yang menginterogasinya. Ditanya lagi kan sama petugas, kapan itu kejadiannya? Dan apa yang terjadi sebenarnya, kenapa sampai kau lakukan itu? Tanya petugas lagi. Disinilah keterangan dari Aftab yang lebih ngeri lagi Boloku. Menurut cerita dari Aftab, sejak dirinya dan Srada pindah ke Delhi dari Mumbai pada bulan April lalu, mereka berdua semakin sering bertengkar dan berdebat. Jadi, ternyata memang selama menjalin hubungan kurang lebih 3 tahun dan tinggal bersama, mereka memang sering kali bertengkar. Tapi, baikan lagi, bertengkar lagi, gitu terus. Penyebab pertengkaran mereka macam-macam. Perkara siapa yang akan menanggung biaya hidup, hingga soal kecurigaan Srada terhadap Aftab yang sepertinya
masih sering berhubungan dengan wanita-wanita lain dari aplikasi online yang sebelumnya, juga menjadi awal perkenalan antara Aftab dengan Serada. Jadi, Serada akan selalu marah dan curiga setiap kali melihat Aftab menelepon wanita lain yang diyakini dari aplikasi tersebut. Puncaknya, pada tanggal 18 Mei sekitar pukul 8 malam, mereka kembali berdebat karena masalah pembayaran biaya pemindahan barang-barang dari rumah sewaan di Mumbai yang dipindah ke apartemen mereka yang di Delhi saat ini. Jadi, mereka memperebutkan siapa yang harus bayar biaya itu. Juga, masih menurut Aftab, Serada terus-terusan menuntut Aftab segera menikahinya sejak kepindahan mereka ke Delhi. Hal inilah yang kemudian membuat Aftab jadi gelap mata hingga membuat Serada terdiam selamanya. Lebih lanjut, polisi kembali bertanya, lalu apa yang dilakukannya setelah memasukkannya dalam kulkas? Aftab mengatakan, setiap hari, tepatnya pada sekitar pukul 2 malam, ia akan pergi ke hutan dengan membawa sebagian, lalu membuangnya di tempat yang berbeda-beda di hutan tersebut dan di beberapa tempat di kota Delhi. Ia juga menuturkan, setidaknya ia membutuhkan kurang lebih 3 minggu untuk melakukannya. Sementara, untuk menghilangkan bau dari kulkas dari rentang waktu 3 minggu tersebut, Aftab sengaja membakar dupa untuk menyamarkan baunya. Selain itu, untuk menghindari kecurigaan teman-teman Serada, Aftab menggunakan akun Instagram milik Serada serta membalas pesan di DM milik Serada. Pura-pura sebagai Serada gitulah, biar nggak ada yang curiga. Nah, keterangan yang ini cocok dengan keterangan teman Serada yang mengatakan masih sempat saling kirim pesan di DM Instagram dengan Serada pada tanggal 26 Mei tadi kan. Ternyata, ya si Aftab itulah yang balas pesan DM itu. Usai mendengarkan pengakuan mengerikan dari Aftab, petugas segera menggiringnya menuju hutan terdekat di Mehrauli, Delhi, yang dimaksud untuk mencari bagian-bagian yang telah dibuang olehnya sesuai petunjuk Aftab. Dan benar saja, dari hasil penyisiran lokasi, ditemukan beberapa bagian yang telah dibuangnya. Tentu, dengan kondisi tinggal sisa-sisa saja mengingat kejadian yang telah berbulan-bulan yang lalu. Sejauh ini, petugas yang melakukan pencarian di hutan dan juga di beberapa tempat di Delhi telah menemukan 8 hingga 10 bagian saja. Sisanya masih dalam tahap pencarian. Selain itu, juga ditemukan fakta bahwa ternyata Aftab telah memiliki rencana untuk melakukan itu pada Serada sejak seminggu sebelum kejadian. Lagi-lagi, alasannya karena kesal terus-terusan diminta oleh Serada agar segera menikahinya. Dan sepertinya, Serada semakin menekan agar segera dinikahi karena ia merasa curiga bahwa Aftab telah memiliki hubungan lain dengan wanita selain dia. Fakta lainnya yang tak kalah mencengangkan adalah dari penyelidikan petugas pada akun Google Aftab. Ia diketahui pada tanggal 18 Mei malam yang diduga kuat setelah dia melakukan aksinya pada Serada. Ia melakukan pencarian di Google tentang struktur tubuh manusia. Diyakini itu agar memudahkannya dalam yang tadi kita sebutkan, yaitu memudahkannya dalam membagi menjadi 35 bagian tadi. Agar apa? Agar mudah disimpan dalam lemari es untuk kemudian dibuang sedikit demi sedikit di beberapa wilayah kota Delhi, termasuk di beberapa sudut hutan terdekat Mehrauli. Fakta berikutnya, diketahui pula sehari setelah peristiwa yang menimpa Serada, ternyata Aftab sempat mengundang seorang wanita yang dikenalnya dari aplikasi Bumble untuk datang ke apartemennya. Padahal saat itu di kulkasnya masih ada sesuatu yang disembunyikan tadi. Duh, ngeri betul ya orang ini bologo. Yang disesalkan oleh teman-teman dari Serada adalah, kenapa saat dulu si teman mengingatkan agar mengakhiri saja hubungannya dengan Aftab, Serada tidak mau dengar. Bahkan seolah tidak ada niat untuk berpisah dari Aftab. Padahal, menurut keterangan beberapa temannya, pada tahun 2020, Serada pernah membuat laporan polisi terkait perilaku tak menyenangkan, termasuk sikap kasar dari Aftab terhadapnya. Bahkan, Serada pernah curhat
bahwa dia, yakni Serada sendiri, sebenarnya merasa khawatir suatu hari nanti Aftab bisa berbuat lebih terhadapnya. Nah, sudah ada ketakutan sebenarnya kan dari diri Serada sendiri, tapi tak mau ia tinggalkan kekasihnya itu karena kadung cinta. Lah, beneran kan? Kejadian juga apa yang ditakutkannya. Ayah dari Serada, Pak Vikas Walker, bagaimanapun sangat terpukul pada apa yang menimpa putrinya, meskipun dia akui selama 2 tahun belakangan keluarga sudah memutus komunikasi dengan Serada setelah putrinya itu memilih mempertahankan cintanya dengan Aftab. Si ayah berharap agar pria yang dulu mengaku mencintai putrinya tersebut diberikan hukmat saja, karena menurutnya yang dilakukannya sungguh sangat keterlaluan. Sejauh ini, Aftab Amin Punawala masih berada di tahanan polisi Mehrauli, Delhi, dan telah melakukan tes poligraf. Untuk selanjutnya, ia menjalani tes narkoboy pada tanggal 28 November. Sementara terkait hasil tes tersebut, belum diumumkan ya oleh polisi setempat. Yang pasti, pihak berwajib di sana sedang bekerja keras terus mengumpulkan barang bukti untuk menjerat Aftab dengan ganjaran yang setimpal nantinya. Jika terbukti sudah terencana, sepertinya akan berat hukumannya. Berhubung ini kasus baru ya boloku, persidangannya masih berlangsung ya. Insya Allah nanti akan kita update jika ada informasi terbaru. Nah boloku semua, cinta boleh, tapi saat kalian mengalami sesuatu yang sudah tidak wajar, segera tinggalkan ya. Jangan sampai menyesal kemudian. Terima kasih yang sudah nyimak. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. See you. Wassalamualaikum.